Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam presisi. Tabi pun. Perkenalkan, saya AKBP Weli Gunawan SH, Kasubdit Babin Kamtimas, Direktorat Binmas Polda Lampung, mempresentasikan implementasi proyek perubahan dengan judul Strategi Penguatan Peran Babin Kamtimas dalam Mitigasi Konflik Pertanahan Polda Lampung. Polda Lampung terdiri dari 1 Poresta dan 14 Polres serta memiliki daerah hukum meliputi wilayah daratan seluas 35.288,35 km persegi. Polda Lampung dalam menjalankan tugas pokoknya didukung personil sebanyak 11.344 personil. Pada tahun 2024, Polda Lampung semakin menguatkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui jajaran Polres di seluruh wilayah, Polda Lampung kini memiliki 1.513 personil Babin Kamtimas yang siap bertugas di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Babin Kamtimas sebagai ujung tombak kepolisian di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi aktor utama dalam mitigasi konflik pertanahan yang seringkali menjadi sumber ketegangan sosial. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Nggak ada yang lain. Agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan. Kita harus bisa melaksanakan mitigasi, antisipasi terhadap potensi munculnya konflik-konflik sosial. Kementerian ATR BPN beberapa waktu lalu pada waktu masih Pak Hadi Cahyanto menyatakan menyampaikan bahwa Lampung termasuk dalam provinsi yang memiliki angka konflik sosial lahan tertinggi. Alhamdulillah, secara bertahap ini kita coba selesaikan satu persatu. Adapun tujuan utama dari proyek perubahan ini yaitu penguatan peran Babin Kamtimas dalam mitigasi konflik pertanahan dengan melakukan langkah-langkah efektif dan proaktif di Provinsi Lampung. Langkah awal untuk penyusunan proyek perubahan ini adalah melaporkan kepada mentor, dilanjutkan dengan rapat koordinasi tim efektif rencana proyek perubahan yang akan dilanjutkan. Pelaksanaan FGD dilakukan sebagai langkah awal untuk mengumpulkan masukan dan pendapat dari berbagai pihak terkait. Jadi konflik pertanahan itu dan konflik sosial akibat konflik pertanahan karena apa? Karena kurang maksimalnya peran kita. Yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembuatan SOP yang lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan sebelum akhirnya SOP tersebut disahkan melalui proses persetujuan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam rangka meningkatkan sinergi dan efektivitas, dilakukan identifikasi stakeholder eksternal yang diikuti oleh pelaksanaan kegiatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran program, serta diakhiri dengan evaluasi dan penyusunan laporan untuk nilai hasil dan dampak kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan beberapa agenda penting, yaitu Forum Dialog Bersama Masyarakat di Desa Wiono, Polres Pesawaran, Kelurahan Waidadi Baru, Polresta Bandar Lampung, serta Desa Kota Bumi Ilir, Polres Lampung Utara untuk mendengarkan aspirasi serta masukan yang relevan dengan program yang sedang berjalan. Pemanfaatan data intelijen dasar desa sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan. Langkah selanjutnya dalam membangun sinergitas stakeholder eksternal adalah mengajukan anggaran agar kegiatan bisa berjalan dengan optimal. Perencanaan kegiatan pelatihan dilakukan untuk menentukan tujuan materi dan metode yang akan digunakan dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan sesuai rencana yang telah dibuat. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi serta penyusunan laporan untuk menilai efektivitas pelatihan dan mencatat hasil yang dicapai. Sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan, maka disusunlah rencana aksi sebagai berikut. Sosialisasi proyek perubahan telah dilakukan di Aula Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Utara serta di Polres Lampung Selatan. 2. Pemetaan konflik tanah dalam rangka pemetaan konflik pertanahan telah diberikan jukrah kepada para Babin Kamtimas jajaran Polda Lampung untuk memetakan kerawanan di desa binaannya. 3. Pendataan dan pendampingan potensi-potensi konflik pertanahan dibutuhkan agar terkumpul data yang valid yang dapat ditindaklanjuti dalam memitigasi konflik pertanahan di Polda Lampung. 4. Monitoring situasi di desa binaan telah dikirimkan jukrah ke para Babin Kamtimas untuk terus-menerus memonitor situasi di desa binaannya. Manfaat capaian tahapan jangka pendek.
Adapun manfaat dari capaian tahapan jangka pendek dari proyek perubahan terkait penguatan peran Babin Kamtibmas. 1. Manfaat ekonomi. Secara menekan eskalasi dan biaya serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Efisiensi. Dari segi prosedur yang terstruktur, membuat penanganan lebih cepat, hemat anggaran, dan efisien. Untuk efektivitas, memperkuat mitigasi konflik pertanahan. 2. Manfaat eksternal. Untuk stakeholder eksternal, memberikan manfaat, membangun kolaborasi dengan menguatkan pengawasan dan pencegahan konflik yang terpadu. Untuk masyarakat, manfaatnya menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Untuk pemerintah, manfaatnya mendukung kebijakan pertanahan, memudahkan penanganan konflik, dan memastikan pembangunan daerah berjalan lancar. 3. Manfaat internal. Untuk Polda Lampung dan Polres Polsek, memberi manfaat, memperkuat citra Polri sebagai pelindung masyarakat. Untuk Babin Kamtibmas, manfaatnya adalah memperjelas peran mereka dalam penanganan konflik. Untuk Project Leader, manfaatnya memperkuat hubungan antar lembaga, menambah nilai karir ke depan. Dalam proyek perubahan, terjadi pergeseran signifikan pada posisi beberapa stakeholder. Bogdar Kamtibmas dan Senkom Mitra Polri yang awalnya apatetik kini menjadi defenders, menunjukkan peningkatan keterlibatan mereka dalam mitigasi konflik pertanahan. Direktur Intercom dan Karops yang sebelumnya laten kini menjadi promoters, lebih aktif mendukung strategi dan implementasi proyek. Kanwil Pertanahan atau BPM Provinsi Lampung juga beralih dari defenders ke promoters, semakin proaktif mendukung kolaborasi dan sinergi antar stakeholder. Pergeseran ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi proyek yang diharapkan membuat pelaksanaan lebih efektif. Pelaksanaan proyek perubahan dilakukan dengan menggunakan strategi 4P dan 1C. Adapun logo dan tagline yang digunakan sebagai branding dari strategi pada rancangan Prover ini dirancang untuk mencerminkan identitas, nilai, dan tujuan dari proyek sehingga mampu memperkuat citra serta menarik perhatian stakeholder yang menjadi target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Lampung dengan ini mendukung penuh proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Weli Gunawan SH peserta PKN 2 Angkatan ke-27 tahun anggaran 2024 dengan judul Strategi Penguatan Peran Babin Kamtibmas dalam Mitigasi Konflik Pertanahan di Polda Lampung. Semoga bermanfaat bagi Lampung dan masyarakat Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Anang Darasono, SIKMSI, selaku Dirut Bimas Polda Lampung, dengan ini mendukung penuh proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Weli Gunawan Sarjana Hukum sebagai peserta PKN 2 Angkatan ke-27 tahun anggaran 2024. Saya, Insinyur Calvin Andar Semiri, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Saya Dr. Andes Muhammad Bersada MSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Saya Kolonel Infantri Jakarta Esos MM, Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam. Saya Firman Husni, selaku Ketua Kopdar Kamtibmas Provinsi Lampung. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Pikiran Haji, selaku Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Lampung. Saya Genizani, Abdesi Provinsi Lampung. Saya Ali Darmawan Sarjana Sosial, anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Saya AKBP Maya Kendi Budi SK9M, Kapolres Pesawaran. Saya AKBP Yusri Nesika Mentong, Kapolres Lampung Selatan. Dengan ini mendukung penuh proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Weli Gunawan Sarjana peserta PKN 2 terkait dengan mitigasi sengketa dan konflik dengan melibatkan Babin Kamtibmas. Ini langkah awal untuk pencegahan penanganan sengketa dan konflik secara masif. Jadi semoga proper ini bisa menyemangati kita untuk pencegahan dan penanganan sengketa dan konflik. Terima kasih. Semangat terus Pak Weli. Demikianlah rangkaian implementasi proyek perubahan. Semoga bermanfaat bagi Polda Lampung dan masyarakat Lampung. Serta terima kasih saya ucapkan pada penguji, coach, mentor, dan semua pihak yang telah memberi masukan, saran, dan dukungan pada saya dalam menyusun proyek perubahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.